Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Esterina SS Manusiwa. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaruan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan surga untuk menjadi serupa dengan manusia dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasanya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat, marilah berdiri menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami bersyukur untuk para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan teruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selebgram, dan YouTuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami sebagai buzzer-buzzer Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau, ya Kristus, sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu, guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami, ya Allah. Amin.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Umat Tuhan yang dikasihi Allah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyilah saranglah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10
ayat 17 sampai 22. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan, orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan ini, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di sekitar tahun 2015, lagu ini sangat populer yang dinyanyikan oleh Oppie Andarista, Hayalan. Kurang lebih lagunya gini ya, ada yang tahu anak-anak PT di sini, kakak layan atau pengurusnya? Iya betul, iya. Andai aku jadi orang kaya, gitu ya. Iya. Jadi syairnya tuh, andai aku jadi orang kaya, kemudian pergi santai kemana-mana dengar musik dengan teman-teman. Andai dia jadi orang kaya, punya rumah, perabotan mewah, lux, kolam renang, dan sebagainya. Kemudian saudara-saudara, kalau kita merenungkan lirik atau syair itu ada upaya ataupun juga ada usaha kalau dia seandainya jadi orang kaya. Itulah yang ingin dia lakukan. Termasuk di lirik itu dikatakan pengen punya uang yang banyak, pengen punya pulau pribadi, gitu ya. Bahkan gak usah kerja, katanya begitu. Gak usah lagi pusing-pusing mikirin duit. Semua bisa dia terima. Bahkan di situ dibilang ada anak, ada cucu, ada cicit, semua bisa hidup senang terus menerus. Ya, tidak kekurangan apapun. Bahkan kalau ada orang yang pengen, telepon aja dia akan kasih uang atau kasih apapun yang diminta sama temennya, begitu. Pingin jadi orang kaya, salah apa enggak? Kalau ada seseorang yang ingin jadi orang kaya, salah apa enggak? Enggak ya, enggak salah.
Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat lirik yang lain, kalau kita lihat KJ 375, coba dibuka KJ-nya 375. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, dari kaya tadi sekarang hidupnya susah tuh kontradiktif, bertentangan. Ya, hidup kaya kemudian ada satu juga hidup susah. Tapi meskipun hidup susah, hidup menderita, dia tetap mau ikut Yesus. Nah, saudara-saudara, lagu itu memang sering dinyanyikan dengan suara yang sendu, dengan suara yang mendayu-dayu. Untuk apa? Liriknya mau mengatakan dan menunjukkan kesungguhan ikut Yesus. Puji Tuhan, kalau tadi ingin jadi orang kaya, pas kebetulan dia juga jadi orang kaya betulan, bukan cuma hayalan seperti tadi di lirik itu. Tetapi dia mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, wah bagus, 2 jempol. Tetapi di sini ketika dikatakan meskipun susah, menderita dalam dunia, dia juga mau tetap ikut Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh dan sungguh-sungguh dia betul-betul ingin ikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus, dikisahkan dalam bacaan kita tadi. Mari kita lihat lagi Alkitab kita masing-masing. Markus 10 ya. Silahkan ayat 17 sampai dengan tadi bacaan kita ayatnya yang ke-22. Dikisahkan pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Silahkan. Nah, Injil Markus ini saudara-saudara ditandai dengan perjalanan Yesus. Dan dikatakan bahwa datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Jadi dikatakan di sini seorang itu siapa nggak disebutin. Apa laki-laki atau perempuan, tidak disebutkan. Tetapi dia berlari-lari mendapatkan dia, yaitu Yesus. Kemudian sambil bertelut di hadapannya. Kalau kita mengacu di Injil Matius 19 ayat 20, saudara-saudara, dia menuliskan atau menambahkannya dengan seseorang. Jadi kalau di Injil Markus di situ seseorang saja ya. Tetapi kemudian seseorang itu ditambahkan dengan muda. Ya, menambahkan kata sifat muda. Silakan dibuka Injil Matius pasalnya yang ke-19. Pasal 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya. Jadi di ayat 16 di Matius 9 ada seorang. Tapi di ayat 20-nya ada tambahan dengan kata muda. Jadi mungkin kita bisa berkesimpulan di sini orang itu yang lari-lari itu masih muda. Tapi kalau di Lukas 18 ayat 18, silahkan dibuka. Karena Injil ini sinopsis ya Bapak Ibu Saudara ya, sinoptis. Jadi Matius, Markus, Lukas saling melengkapi. Lukas 18. Sudah? Ayat 18. Ada seorang pemimpin. Nah, di sini ada kata pemimpin. Kalau tadi ada seseorang, kemudian orang muda, di sini pemimpin. Rupa-rupanya yang dimaksud dalam bacaan kita tadi seorang pemimpin. Mungkin pemimpinnya itu masih muda begitu ya, muda belia. Pemimpin masyarakat yang terkenal, yang penting, yang berkuasa. Tapi kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus berlari-lari sambil bertelut. Ini tindakan yang tidak biasa ya. Tindakan yang tidak biasa bagi orang kaya di dunia timur di depan umum. Tetapi orang ini nampaknya dia dengan tulus dalam pertanyaannya, keingintahuannya. Dan apa yang dia tanyakan kepada Tuhan Yesus saat itu. Apa yang dia tanyakan saudara-saudara? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia tahu bahwa Yesus itu guru yang baik. Pertanyaannya, dari mana? Seseorang ini, seorang pemimpin muda itu tahu kalau Yesus itu baik.
Bisa saja saudara-saudara dia tahu bahwa Yesus baik, dia pernah mendengar. Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus pernah mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan seseorang yang baik. Bukan pekerjaan seorang yang jahat. Karena dia mau menyembuhkan orang yang buta, kemudian juga yang tuli, yang juga tadi bisa berjalan kemudian bisa berjalan. Bahkan dia juga bisa mengadakan banyak tanda dan mujizat. Sehingga dia tahu Yesus ini adalah orang yang baik. Agatos. Ya, dipahami di dalam berbagai cara. Cara, tindakan, perbuatan, berbudi luhur, bermanfaat bagi orang lain. Dan orang ini mengartikannya dan menggunakannya pada satu julukan kepada Yesus bahwa dia adalah orang yang baik. Sehingga dia bertanya, apa yang harus aku perbuat? Nah, begini Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah, kata Yesus. Dengan rendah hati Yesus bilang seperti itu. Karena memang hanya Allah yang baik baginya. Tetapi bagi seorang muda yang kaya ini, dia melihat sosok Yesus itu begitu baik. Apa yang harus dilakukan? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Yesus katakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayah dan ibumu. Tapi orang ini bilang, sudah Tuhan, semua itu sudah aku lakukan. Nah, seorang ini merasa bahwa apa yang dia lakukan, menurut dia ya, penilaian dia pasti ini udah betul di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, saya sudah melakukannya. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya. Jadi ketika Yesus memandang seseorang yang kaya, yang muda ini, dia kasihan. Kenapa? Benar semua itu sudah dia lakukan. Tetapi satu hal yang belum dilakukan oleh orang itu. Hanya satu lagi kekuranganmu, kata Yesus. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, barulah kamu datang kepada aku dan ikutlah aku. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang kaya yang ingin memperoleh hidup kekal ini ternyata belum benar-benar serius memiliki keinginan itu. Dia memang telah melakukan semua hukum Taurat, bahkan dikatakan sejak masa mudanya, bayangkan. Jadi sejak dari muda dia telah melakukan semua itu. Dia mengira bahwa ketaatannya itu bisa menjadi modal untuk memiliki hidup kekal. Dia salah. Ketika ada syarat yang Yesus ajukan, yaitu untuk menjual semua harta kekayaannya, dia keberatan, saudara-saudara. Ayat 22. Bagi dia harta kekayaannya itu jauh lebih berharga daripada harta di surga yang belum kelihatan sama sekali. Mungkin saja saudara-saudara dia telah berusaha bersusah payah untuk mendapatkan harta sebanyak itu. Lalu bagaimana mungkin dia harus menjualnya dan membagikan itu kepada orang lain meskipun mereka miskin. Lalu bagaimana nanti dia akan berpikir ya, bagaimana hidup saya selanjutnya? Kalau semua harta itu sudah saya jual, lalu saya bagi-bagikan kepada semua orang. Rupanya, saudara-saudara, dia masih menyandarkan hidupnya pada hartanya. Penolakan untuk berpisah dari hartanya memperlihatkan bahwa dia telah menjadikan hartanya itu sebagai berhala. Kekayaan telah membuat dia menolak hidup kekal. Kekayaan memang saudara-saudara membuat orang merasa tidak memerlukan Tuhan, kadang-kadang seperti itu. Haus harta dapat menggantikan kehausan akan kebenaran, dan itu yang dilakukan oleh seseorang yang kaya itu. Buktinya mana? Kita lihat, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa satu. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Yesus sudah menjawabnya, tetapi ternyata waduh, kecewa. Kok jawaban Yesus seperti ini?
Mungkin dia mengharapkan begini ya, ketika Yesus bilang jangan membunuh, jangan berzina, udah semua udah lakukan. Mungkin dia berharap, sudah berarti kamu nanti akan mendapat hidup yang kekal. Karena kamu sudah melakukan semua apa yang aku perintahkan. Kamu tidak lakukan yang tidak baik. Kamu tidak lakukan hal yang tidak benar. Udah, kamu sudah hidup yang kekal. Tapi ternyata harapannya tidak seperti itu. Jelas. Disuruh jual semua, wong saya sudah capek-capek bekerja, mungkin seperti itu ya. Harta saya juga saya peroleh dengan keringat yang saya bekerja keras, mencucur keringat saya begitu banyak dengan hasil kerja saya. Itu susah sekali saya dapatkan, tapi kok enak. Yesus bilang jual aja, bagi-bagikan kepada orang lain meskipun orang lain miskin, meskipun orang lain membutuhkan. Loh kok enak ya? Berputar pikiran di kepalanya. Makanya dia kecewa setelah Yesus jawab seperti itu. Dia pergi lalu kemudian dia sedih. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus menganggap kekayaan sebagai penghalang bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena kenyataannya bahwa banyak orang yang memiliki kekayaan cenderung menggantungkan hidupnya pada kekayaan itu. Memang harus diakui saudara-saudara, ikatan yang paling dilepaskan manusia untuk mengikut Yesus adalah harta benda atau harta kekayaan itu sendiri. Dan bukankah Tuhan Yesus juga pernah mengatakan di dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 21, Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu, disitulah hatimu, ya. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, ngengat merusak, pencuri membongkarnya. Jelas firman Tuhan bilang begitu. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Semakin banyak harta, semakin banyak kekayaan seseorang, semakin banyak juga dibutuhkan waktu untuk memikirkan hartanya itu. Sehingga waktunya itu juga kebanyakan disita oleh hartanya sendiri. Kelihatannya dia memang bebas secara finansial saudara-saudara. Namun pikirannya itu terpenjara oleh hartanya. Kalau hartanya udah melimpah ruah saudara-saudara. Orang kalau kaya bukan hanya sekedar dia punya mobil, punya sepeda motor satu, enggak. Mobilnya banyak, mobilnya juga bermerek yang bagus-bagus. Bahkan dia punya pulau, punya villa banyak. Ya, punya apa emas-emasan, batangan, punya intan berlian, banyak sekali. Gak habis dimakan 7 turunan. Pikirannya terfokus ke situ sehingga kalau pergi kemana-mana yang dipikirin, aduh ntar gimana ya harta saya di rumah ya, ntar maling ya masuk, begini begitu. Gak fokus. Kenyataannya seperti itu. Menjadi orang kaya saudara-saudara bukanlah suatu dosa. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang juga kaya ya. Seperti contohnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, ya, Ayub, Salomo dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang kaya raya tetapi hati mereka tidak terikat dengan harta kekayaan mereka. Hati mereka tetap terpaut kepada Tuhan, berbeda dengan pemuda kaya dalam bacaan kita tadi yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Kekayaan terkadang sering mengikat setiap manusia saudara-saudara. Namun jika kita tidak hati-hati, kekayaan dapat membuat kita tergelincir dan jatuh ke dalam dosa. Menghalalkan segala sesuatu demi uang, memperalat orang lain dengan harta, mangkir membayar pajak misalnya dan lain sebagainya. Dan kekayaan itu terkadang sering mengikat setiap kita manusia. Hampir 90% orang di dunia ini terikat dengan uang dan menjadi hamba uang. Hal seperti inilah yang kemudian membuat setiap kita sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pelajaran kita dari bacaan kita yang pertama saudara-saudara, mari kita menggunakan uang dan kekayaan kita kalau kita punya itu dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pembacaan kita, orang kaya ini belum dengan tulus mau mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus, menjual semua harta kekayaannya lalu membagi-bagikannya kepada orang miskin atau kepada orang yang menderita.
Uang, perhiasan, semua harta di dunia kita ini hanya sarana, saudara, bukan tujuan. Dan sebagai sarana tentu jika uang, harta duniawi kita gunakan sebagaimana mestinya, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, maka harta duniawi ini akan membantu kita untuk mewujudkan tujuan kita yang lebih mulia, yaitu apa? Untuk memperoleh keselamatan, untuk mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Tuhan sendiri. Tapi sebaliknya, setiap kekayaan duniawi ini jika kita salah untuk menggunakannya, kita kemudian akan menjadi seseorang yang sombong. Kita akan menjadi raja sendiri, sehingga ketika kita menjadi sombong, kita lupa kepada siapa Tuhan yang memberikan berkat itu. Tuhan yang seharusnya menjadi raja atas diri kita, Tuhan tidak memperoleh tempat. Dan inilah yang menghalang-halangi orang kaya yang mendewakan uang, harta benda, dan kekayaan-kekayaannya yang lain yang kemudian sulit baginya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita menggunakan uang dan kekayaan kita untuk menolong sesama, berbagi dengan orang miskin. Itu juga yang perintah Tuhan Yesus katakan. Bagaimana kita menaruh kasih, tadi Tuhan Yesus bilang di dalam bacaan kita, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Artinya Yesus menaruh harapan pada orang kaya ini, supaya kekayaannya juga bisa di-share, dibagikan, diberikan kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi bagi kita semua, siapapun kita, saudara-saudara, ketika kita memiliki uang atau kekayaan yang mungkin berlebihan banyak sekali, jangan kikir, jangan pelit. Tapi bagaimana dari apa yang kita miliki itu, kita pergunakan itu ya dengan cara untuk menolong sesama kita yang sangat-sangat membutuhkan. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari ulang tahun Pelkat PT GPIB yang ke-38. Ya, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dan sepantasnya kita hari ini bersyukur, saudara-saudara. Karena apa? Karena dengan adanya PT, semua itu adalah karena kasih sayang Tuhan. Adanya Pelkat PT GPIB, Pelkat PT di tiap-tiap jemaat, itu karena Tuhan yang menumbuhkan. Itu karena Tuhan yang memberkati. Itu juga berarti Tuhan tidak hanya memberkati gereja, Pelkat PT di tiap-tiap gereja atau jemaat, tetapi memberkati kita juga, gereja Tuhan. Oleh sebab itu, dengan mengacu tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan dan masyarakat, serta subtema teruna yang misioner, maka mari kita melihat berkat-berkat Tuhan itu tak terhitung banyaknya. Berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, tidak bisa kita hitung, tak bisa kita nilai, saudara-saudara. Berkat yang terbesar adalah keselamatan itu sendiri yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Oleh karena berkatnya yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka hendaknya berkat yang sudah kita terima dari Tuhan itu juga bisa kita bagikan kepada sesama kita. Bagaimana menjadi teruna yang misioner, artinya menjalankan misinya, tugasnya di dalam dunia ini dengan baik. Para teruna GPIB kita bangkit ya, kita maju. Meskipun di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada kata kemudian untuk kita istirahat dari pelayanan. Dalam COVID-19 ini juga tidak ada kata bagi kita untuk kemudian nggak usah, misalnya ya, nggak usah ada ibadah PT, nggak usah ada kegiatan PT. Kakak layannya mungkin juga akhirnya juga males-malesan, pengurusnya juga mungkin harus males-malesan. Karena COVID kita nggak bisa bikin apa-apa. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin dan percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita di masa-masa yang dulu. Di masa-masa kesulitan atau kesukaran kita yakin dan percaya. Masa sekarang pun ketika kita sulit, ketika kita susah untuk beribadah gereja secara offline, bisa kita lakukan dengan media ataupun cara yang lain. Misalnya secara daring ataupun juga secara Zoom. Atau mungkin juga secara, atau misalnya tidak punya fasilitas Zoom pakai video call, menyapa anak-anak, ya, ataupun juga berkunjung meskipun belum boleh lagi mengunjungi anak-anak juga belum bisa ke gereja, tapi itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain. Sekarang semuanya medianya serba media online, oleh sebab itu pakailah itu.
Itu juga menjadi sarana pelayanan yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi anak-anak PT kita tetap harus semakin giat, ya, tetap harus semakin semangat meskipun tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Jangan kalian malah malas-malasan ya, anak-anak PT yang di rumah. Jangan malas-malasan meskipun tidak bisa hadir dalam persekutuan, ataupun juga jangan menghabiskan banyak waktu HP-nya tapi dipakai untuk online yang lain misalnya. Ya, akhirnya kalian nggak bisa tidur dengan baik, tidurnya kemalaman, menjelang pagi bahkan mungkin. Nah, besok mungkin mau sekolah online udah ngantuk ya, males-malesan, kalau orang Jawa bilang aras-arasan. Karena apa? Karena asik bermain dengan HP sendiri. Tapi bagaimana Taruna GPIB ya semakin jaya, semakin mantap, semakin tetap bisa melayani Tuhan dengan baik melalui media online yang sudah sediakan. Apalagi di GPB Shalom di sini juga multimedianya sudah mantap dan itu juga bisa dipakai juga dengan baik. Dan bagi kakak layan dan pengurus juga tetap semangat untuk melayani anak-anaknya, untuk tetap memberitakan kabar sukacita melalui media-media yang ada. Oleh sebab itu mari kita sambut hari ulang tahun Pelkat PT GPIB yang ke-38 ini dengan semangat, dengan berkat yang selalu mengalir dari Tuhan. Berkat berdoa, ya, B-nya berdoa senantiasa, E-nya punya empati dengan sesamanya, R-nya ringan tangan atau rajin dengan melayani sesama, K-nya penuh kasih perhatian melalui tindakan, berkat A-nya mengajak teman untuk selalu berdoa dan beribadah, dan T-nya tidak lupa selalu menceritakan bagaimana kasih Tuhan itu yang kita rasakan kepada orang lain. Agar orang lain juga merasakan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus itu juga ada dan selalu terpelihara di dalam kehidupan kita. Selamat hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Teruna ke-38. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan. GB 68. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari saudara-saudara kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dengan baik di hari Minggu ini.
Kiranya apa yang kami dengar boleh benar-benar kami mengerti dan menjadi pedoman dalam sikap dan perilaku kami sehari-hari, baik sebagai anak dalam keluarga, sebagai siswa di sekolah, maupun sebagai teruna dalam pelayanan di gereja. Bapak kami juga bersyukur untuk berterima kasih atas hari ulang tahun Persekutuan Teruna yang ke-38 ini, yang kami peringati dan rayakan dalam ibadah hari ini. Mohon berkat dan hikmat-Mu bagi semua kakak-kakak layan yang selama ini mendampingi dan mengajarkan kami untuk lebih mengenal pribadi Yesus, kasih serta karya keselamatannya bagi umat manusia. Berkati juga ya Tuhan, teman-teman teruna, supaya kami boleh saling belajar, bekerja sama, dan bersahabat di dalam Tuhan. Kami memohon berkat-Mu untuk pengurus PT GPIB Shalom, juga program kerja yang sudah direncanakan dan berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Bapa Sorgawi, kami mau mendoakan gereja-gereja di seluruh muka bumi yang beribadah hari ini, baik secara online maupun tatap muka. Berkatilah setiap kegiatan dan pelayanannya bagi seluruh pengikut Kristus dan umatnya di seluruh dunia. Kami, anak-anak teruna, juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, beserta seluruh jajaran pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, juga TNI dan Polri. Mohon berkat dan hikmat Tuhan agar mereka dapat bekerja sama dengan baik demi kepentingan seluruh masyarakat dan seturut dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk kegiatan sepakan di Jemaat GPIB Shalom Jakarta. Tuhan Yesus memberkati para pelayan Tuhan, presbiter, bahkan juga ada pengurus ke-6 pelayanan kategorial dan juga kegiatan-kegiatan lain. Baik itu kegiatan rapat koordinasi triwulan ketiga maupun juga kegiatan rutin dalam ibadah keluarga. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang ada. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan sehubungan dengan salah seorang anggota keluarga mereka yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu Bapak Edi Martin Polak maupun juga Bapak James RD Malesi. Kedua keluarga ini kami percaya keluarga-keluarga mereka Tuhan Yesus hibur, Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang sejati agar tetap menjalani kehidupan mereka meskipun tanpa orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga mau berdoa Bapa di surga untuk mereka yang saat ini sedang dalam perawatan dan pemulihan, yaitu kami mendoakan mereka jemaat di sektor 1 sampai dengan 6, Nyonya Eslaimadi, Nyonya Rusdiwi Harantung, Bapak J. Ala Samahu, Nyonya Doli Pinaria, Saudari Anita Tumbelaka, Nyonya Jena Humuri, Nyonya M. Sakuar Rela, Nona Mary Lohenapesi, Bapak Sarono, Nyonya Deksi Siahenenia, Nyonya H.C. Parengkuan, Nyonya D.P. Siahaya, Bapak J.R.E. Kaligis, Bapak J.M. Aritonang, Bapak Charles Kueu, Bapak John Samalo, Bapak S.D. Manafe, Nyonya Julia Wowor S, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, serta Penatua Nona Tati Mariono. Kami sertakan semua 21 saudara kami ini yang sedang dalam keadaan lemah tubuhnya dan saat ini sedang dirawat masing-masing di rumah mereka. Tuhan Yesus tabib di antara segala tabib dapat menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara yang kami kasihi ini. Pokok keluarga yang kami doakan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Sektor pelayanan 1 keluarga Spanyol Waro, Sekpel 2 keluarga Robert Pakan, Sekpel 3 keluarga Leonardo Maitimu, Sekpel 4 keluarga Nyonya Beriana PM Siregar S, Sekpel 5 keluarga Ferry Mumbunan, dan Sekpel 6 keluarga Edison Selong. Terima kasih Tuhan, sertai ke-6 keluarga kami ini Tuhan, keluarga rumah tangganya, anak-anak, mantu istri, suami istri, semua orang tua yang ada di keluarga ini Tuhan, berikan kesehatan dan keselamatan.
Bagi kami juga yang berulang tahun selama sepekan, Nyonya Ana S. Latumeten tanggal 31 Januari, Nyonya Wenet Ardelin Jess tanggal 1 Februari, Saudara Tommy Hutauruk tanggal 2 Februari, Nyonya Meiti Siwabesi tanggal 5 Februari, Bapak Robert Pakan tanggal 5 Februari, Saudara Johan VR Wowor tanggal 5 Februari. Tuhan Yesus Maha Baik dan Maha Kasih memberkati keenam saudara-saudara kami. Bahkan mereka juga yang ulang tahun perkawinan, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dari waktu ke waktu yang tak henti berputar, lintas peristiwa dan kejadian, manusia terus maju melangkah ke depan. Terkadang nurani jauh tertinggal di tengah cepatnya pacuan kehidupan, didera bencana, didera nikmat dunia dalam gelap jiwanya. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan dan godaan yang hadir kini dan nanti. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berbagi
Jemaat, mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari persembahkan hidup kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang melimpahkannya kepada kita. Kasih setianya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam nas Alkitab 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dengan hatiku. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini.
Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini secara online mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Esterina S.S. Manusiwa dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibu dan keluarga serta pelayanannya. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 2 Februari 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID dan passcode akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Rapat Koordinasi Triwulan 3 2020-2021 rencana akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Februari 2021 mulai pukul 13 WIB. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Bapak Edi Martin Polak, ayahanda dari Ibu Silvana Sigar Polak Sektor 2, dalam usia 69 tahun pada hari Jumat 22 Januari 2021 pukul 23.10 WITA di Tondano. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Minggu 24 Januari 2021 pukul 12 WITA. Segenap warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Bapak James R.D. Malesi, anggota Komisi Rumah Tangga dan warga jemaat sektor keempat, dalam usia 60 tahun, pada hari Minggu 24 Januari 2021 pada pukul 20.50 WIB di RSUP Fatmawati. Ibadah pelepasan pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa 26 Januari 2021 pukul 12 WIB dari Gereja GPIB Shalom di DKI Jakarta langsung menuju TPU Joglo. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Untuk beberapa warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Pesan HUT ke-38 Pelkat PT GPIB. Pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-38 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB.
Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Teruna yang misioner, itulah tema yang diusung oleh Dewan Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna untuk mensyukuri hari ulang tahunnya yang ke-38. Seseorang yang telah mengalami kasih Allah sehingga terdorong untuk membagikan kasih yang dialami tersebut kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Itulah orang yang memiliki misi atau bersifat misioner. Salah satu arti misi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Para teruna terkasih, kalian telah mendapatkan banyak pengajaran dalam IHMPT. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, kalian siap dibidikkan untuk melakukan aksi nyata bagi keluarga, bangsa, dan negara. Tentu teruna tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Kalian disiapkan bukan untuk membubuhkan love pada perbuatan baik seseorang di Instagram, bukan juga menjadi orang yang berpura-pura baik dengan melakukan kebaikan hanya demi konten Instagram dan TikTok, melainkan menjadi teruna-teruna yang juga bersedia menyampaikan kabar baik bagi mereka yang belum mengenal Kristus dan membagikan kasih melalui tindakan nyata kepada mereka yang membutuhkan. Pelayan teruna terkasih, 38 tahun Allah telah menemani kita dalam melakukan pelayanan dan kesaksian di Pelkat Persekutuan Teruna GPIB ini. Kita telah melihat perjalanan iman para teruna kita. Kita meyakini teruna telah mengalami kehadiran Allah yang lembut, yang memberi kesukaan ke dalam jiwa, memberi berkat-berkat surgawi yang melimpah, teguran yang halus di dalam hati nurani, tatkala mereka mulai menjauh dan merasakan tangan Allah yang tidak kelihatan memeluk mereka ketika sedang dalam kegalauan. Adalah kegagalan apabila masih banyak teruna yang terjebak akan kilau yang palsu. Berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebtik, selegram, dan YouTuber. Oleh karena itu, mari kita siapkan teruna untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman, pemberitaan Injil sebagai berita keselamatan bagi manusia. Kita mempersiapkan mereka melakukan kebaikan dengan dasar yang benar, bukan dengan untuk pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena
Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita hingga mati di kayu salib demi kita. Kita mempersiapkan mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Untuk itu, rangkaian acara hari ulang tahun Pelkat ke-38 Persekutuan Teruna ini telah dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menjawab tema yang diusung, yaitu bagaimana teruna yang sudah mengalami kasih Allah terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga dengan demikian mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa di sorga. Kegiatan yang kita lakukan adalah pesta aneka kreasi teruna yang diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Kegiatan ini adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19, dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas dalam pembelajaran jarak jauhnya. Kemudian teruna juga diminta untuk menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah Melodi Mercusuar, di mana kegiatan ini dilakukan bersama teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial bersama, memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin, tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat, tahun di mana kita saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan. Tahun di mana kita bisa bersama-sama menari di dalam badai. Tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Selamat ulang tahun ke-38 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Jakarta, Januari 2021. Kita akan menyanyikan Mars PT GPIB. Dipersilakan kakak-kakak juga adik dan para majelis yang bertugas untuk berdiri.
Silakan duduk. Demikian pokok-pokok kuarta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari minggu keempat sesudah Epifani. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita untuk membuang segala keegoisan diri dan melayakkan kita menerima hidup yang kekal. Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan, dan ingatlah Tuhan akan selalu menolong kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.